Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat-sahabat Muha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Menuntut Ilmu Mengejar Hikmah dalam suasana channel podcast Ayat Bicara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Baik kabarnya ya. Saya ucapkan alhamdulillah, Tuhan telah mempertemukan kita kembali di podcast Ayat-Ayat Bicara. Ada beberapa pertanyaan ini Pak Ustaz yang saya ingin tanyakan tentang Isra Mi'raj, karena ini merupakan satu perdebatan di kalangan kita umat Islam ini tentang perjalanan Nabi ketika di Isra Mi'rajkan. Banyak pertanyaan di sini yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu Nabi diperjalankan itu, apakah dia diperjalankan dengan jasadnya atau diperjalankan dengan apalah? Yang jelasnya di sini yang mau dimaknai di sini apakah Nabi itu berjalan dengan jasadnya sampai ke Sidratil Muntaha? Ya. Saya kira itu perlu penjelasan. Betul, ini sudah umum menjadi perdebatan di kalangan umat. Apakah Muhammad berjalan dengan jasad atau tidak dengan jasad? Ya, itu. Ya. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa butuh doa ini? Karena coba kita jawab pertanyaan tadi. Kalau seandainya, sekiranya itu Rasulullah itu berjalan dengan jasadnya, terus manfaatnya apa? Kalau Rasulullah itu berjalan tidak dengan jasadnya, manfaatnya apa? Kalau kita lihat jawaban mereka ketika dikatakan bahwa Rasulullah itu berjalan dengan jasadnya untuk menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa tentang Allah, ya tanpa peristiwa ini Allah itu tetap luar biasa. Ya. Artinya kalau kita katakan berjalan dengan jasadnya itu luar biasa, kenapa setengah-setengah itu luar biasanya? Kenapa tidak Rasulullah berjalan bersama istrinya untuk Isra Mi'raj? Kan Allah juga bisa luar biasa dengan cara seperti itu. Jadi memberi kesimpulan bahwa dia punya jasad atau tidak, berjalan dengan jasad atau tidak dengan jasad, kita mesti berpikir manfaatnya apa. Dalam kajian kita, ya jelas ini menunjukkan adalah sebuah perjalanan. Jadi perlu diketahui tentang pengetahuan makro mikro yang bisa memberi manfaat bahwa perjalanan Rasulullah ini adalah sebuah contoh teladan yang harus kita ikuti. Artinya kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, langkah-langkah Nabi, maka seharusnya kita juga harusnya mengalami hal seperti ini. Nah, inilah yang kurang dipahami kepada saudara-saudara kita tentang perjalanan Nabi itu. Kalau kita memaknai masuk kepada diri kita, ya bagi orang-orang yang paham mungkin dia bisa mengerti tentang itu. Tapi ini masalahnya, ketika Nabi diperjalankan, ini kan merupakan suatu perdebatan di kalangan kita. Ini mengatakan bahwa Nabi itu berjalan dengan jasadnya. Ya. Nah, ini yang menjadi soal, apakah betul dia berjalan dengan jasadnya atau bukan dengan jasad? Saya berpikir begini, cukuplah kita perdebatkan itu. Mari kita lihat manfaat dari perjalanan itu. Jadi pertanyaannya pertama, kalau saya pribadi saya menilai mau berjalan dengan jasad atau tidak berjalan dengan jasad, dua-duanya benar karena cara pandang yang berbeda. Kalau dikatakan Muhammad berjalan dengan jasadnya, berarti yang dimaksud itu adalah rahasianya Allah. Muhammad itu hanya rahasia, ruh itu hanya bungkusnya, jiwa itu bungkusnya, jasad itu bungkusnya. Jadi dikatakan Muhammad itu seluruhnya adalah ini rahasia Allah, maka dia berjalan dengan jasadnya. Tetapi kalau dikatakan Muhammad itu terlahir dengan wadah yang dibuat oleh Aminah dan Abdullah, pasti dia tidak bisa naik karena dia tercipta dari bumi. Berarti pada intinya bahwa Muhammad tidak berjalan dengan jasadnya, begitu? Tergantung cara pandangnya apa, yang mana yang kita sebut Muhammad. Yang kita sebut Muhammad itu siapa? Kalau Muhammad bin Abdullah,
tidak bisa berjalan. Tidak bisa, yang berasal dari Abdullah dan Aminah itu harus tinggal. Karena ini nyata ya. Karena dia produk bumi, tidak bisa dibawa ke atas, ini dia akan hancur dia. Baik. Ketika Nabi juga diperjalankan pada saat itu, dia diperlihatkan surga dan neraka, Pak Ustaz. Nah, sedangkan yang kita ketahui, banyak di kalangan kita yang ketahui bahwa surga dan neraka itu kan belum ada. Kenapa bisa diperlihatkan pada saat itu? Ya, jadi satu hal yang bisa mendasar sekali untuk bisa diketahui sebelum membahas tentang surga neraka, mesti dipahami dulu tentang makro mikro. Karena kalau kita berpikir bahwa surga neraka itu seperti yang kita bayangkan selama ini, surga itu seperti kebun yang sangat luas dengan taman yang indah, dengan sungai-sungai mengalir, dengan banyak bidadari dalamnya, maka itu apa ya, kita terobsesi dengan hayalan yang digambarkan oleh Al-Quran. Padahal bahasa Al-Quran itu bahasa perumpamaan. Kalau ini yang kita bayangkan, maka pasti kita bilang, wah ini isinya apa ini, surga ini sebetulnya belum ada, karena nanti kita kembali ke sana baru ada isinya. Kalau kita menghayal seperti itu. Demikian pula neraka dengan segala isinya itu adalah berupa api dengan segala macam orang yang disiksa di dalamnya, ya kita berhayal. Tetapi kalau kita paham tentang makro mikro bahwa surga dan neraka itu sangat dekat dengan diri kita, adalah keadaannya adalah pada diri kita sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika mereka bertanya kepadamu tentang Allah, katakan Allah itu dekat. Ya, kalau kita berhitung kedekatannya Allah dengan kita, sebelum Allah kedekatannya itu ada dulu surga dan neraka. Jadi kalau Allah itu dekat, berarti diantaranya itu ada surga dan neraka, pasti lebih dekat lagi. Artinya dalam setiap perjalanan seorang hamba untuk bisa bertemu ke Allah, pasti melihat ini, pasti diperlihatkan ini. Dengan catatan, kenapa katanya Rasulullah itu selesai dulu peristiwa Isra Mi'raj baru dia lihat. Artinya kembali ke sana dulu untuk mendapatkan penglihatan. Begitu mengatakan syahidna kepada Allah, maka penglihatannya akan jelas, pendengarannya sangat terang, sehingga mampu melihat semua yang sudah tidak ada lagi yang gaib ketika sudah syahidna dengan Allah. Allah saja sudah jelas, apalagi yang malaikatnya, surga neraka akan nampak semua, arwah-arwah orang meninggal, kemudian golongan jin pasti nampak. Oh, berarti surga dan neraka itu adalah gambaran daripada diri kita sendiri, gambaran dari hasil perbuatan kita di dunia ini, ya. Gitu. Jadi sebelum sesuatu terjadi, Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz namanya. Sebelum terjadi Allah sudah menuliskan itu peristiwa di Lauh Mahfuz. Itu sebuah ketetapan yang disebutkan dalam kitab yang kuat. Artinya kejadian masa depan itu sudah ada di sana. Hanya saja ini Allah bisa rubah dan bisa dia tulis kembali seperti apa nanti ke depan, dia bisa rubah. Nah, ketika kita diperlihatkan tentang masa depan, bisa melihat dengan ini, dengan metode Lauh Mahfuz ini. Artinya perencanaan Allah ini bisa kita lihat dalam perjalanan kita tadi. Jadi saya sebut ini perjalanan kita, bukan hanya perjalanannya Muhammad bin Abdullah. Kalau kita mengerti bahwa yang namanya Muhammad pasti dia berjalan Isra Mi'raj, pasti melakukan Isra Mi'raj. Itulah Muhammad yang ada pada diri kita. Jadi bukan hanya Muhammad yang bisa diperjalankan, tapi kita sebagai hamba juga bisa. Rumusnya harus Muhammad, rumusnya harus Muhammad. Biar kita menganggap diri hamba, kalau tidak bernilai Muhammad, tidak akan bisa melakukan itu. Nah, bagaimana kita mau bisa melihat bahwa kita bernilai sebagai Muhammad itu, Pak? Muhammad itu kan membawa sifat-sifat terpujinya Tuhan. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Ya. Nah, ini terpuji ini hanya milik Tuhan. Nah, ini yang berhak untuk bisa sampai ke sana. Jadi yang disebut dengan Muhammad itu adalah yang selalu mengangkat sifat-sifat terpuji yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita selalu melakukan sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah, ini barangnya Tuhan, ini milik Tuhan dan layak untuk pergi ke sana. Dan tidak boleh diakui. Kalau dia berarti bukan Muhammad, berarti kita puji diri sendiri. Jadi kalau sifat-sifat terpuji itu kita mengakui bahwa kita mau ingin dipuji juga, otomatis tidak bisa berjalan ke sana. Rumus lahiriannya adalah bapaknya, kita mengerti dulu bahwa bapak dan ibu itu yang mana. Bapak dan ibu pada diri kita yang mana. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang mana disebutkan orang tua di sini yang menghalangi kita untuk bisa menjadi Muslim. Ternyata adalah jasad kita sendiri yang dimaknai bahwa jasad nyata itu dimaknai sebagai ibu, jasad batinnya yang sebagai bapak. Sebut lahir batinnya bermakna bapak.
Nah, kalau bapaknya ini adalah Abdullah, Ya. Abdullah itu artinya hamba Allah. Hamba Allah. Dalam setiap melakukan pekerjaan dia adalah hamba, maka dia adalah putranya adalah Muhammad. Muhammad. Kemudian syarat kedua, ibunya itu harus Aminah. Aminah itu artinya dia melaksanakan amanah. Dia tidak tidur, dia tidak duduk, dia itu bekerja, dia action dengan menggunakan jasadnya. Nah, itu yang disebut dengan Aminah. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, maka ini yang layak diperjalankan. Pasti perbuatannya itu adalah Muhammad, orang terpuji. Oh, jadi pemberian nama ini Aminah, Muhammad dan Abdullah ini mempunyai makna begitu. Ya, Pak? itulah yang Bukan hanya sekedar nama begitu saja. itulah yang harus kita teliti sebagaimana firman Allah bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang itu merupakan tanda bagi ulul albab. Artinya segala bentuk kenyataan yang ada ini sejak penciptanya Nabi Adam dalam bentuk nyata, meskipun kita tidak berada pada zaman itu, hanya dicerita dalam Al-Quran, sampai terciptanya Muhammad bin Abdullah dalam bentuk nyata, itu adalah kode-kode untuk menggambarkan bahwa apa yang terjadi pada alam nyata ini adalah sesungguhnya terjadi pada dirimu sendiri. Jadi keberadaannya Nabi Adam, keberadaannya Nabi Ibrahim, keberadaannya Nabi Musa, keberadaannya Nabi Isa, keberadaannya Nabi Muhammad, seluruh Nabi itu adalah gambaran yang terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita mampu memahami tanda-tanda ini, maka ya kita dengan mudah mengikuti Nabi, bahwa apa yang mereka lakukan ini sebenarnya kejadiannya pada diri kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk apa memperdebatkan Muhammad itu berjalan dengan jasadnya atau tidak? Kenapa kita tidak mencari metode untuk bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh beliau Muhammad bin Abdullah ini, bahwa beliau itu diperjalankan. Jadi untuk bisa masuk ke sana, ya kita ambillah rumus yang digambarkan oleh Allah. Maha suci Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kita baca surat 17 ayat 1. Baru kita kupas kalimat per kalimat atau kata per kata. Al-Isra ayat 17 ayat 1. ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, kita berhenti dulu. Kata subhanalladzi. Subhana itu artinya Allah itu maha suci. Maha suci. Kesucian Allah ini harus ditandai dengan bahwa yang berjalan ini harus suci dulu. Kata suci itu artinya mesti terlepas dari lembah dosa. Kalau lepas dari lembah dosa berarti dia mesti lepaskan itu jasadnya. Karena jasad inilah yang menjadikan dia turun ke lembah dosa. Ya, yang menjadikan jasad inilah yang disebutkan bahwa pembuat jasad ini akan masuk neraka. Itu dibilang ibumu dan bapakmu akan masuk neraka, itu betul. Tapi bukan nama. Bukan nama ibu dan bapaknya, tetapi yang disebutkan itu adalah jasadnya. Jasadnya sendiri. Nah, ini mesti dilepas. Itu baru bisa suci. Kembali dulu kepada fitrahnya begitu. Untuk bisa mencapai fitrah, lepaskan ini. Belum dikatakan kembali ke fitrah. Untuk bisa mencapai fitrah, kita masih ada 2 tahapan. Lepas dari jasad, ada lagi satu yang menjadi penghijab untuk bisa kembali ke fitrah. Namanya keserupaan. Gitu disebut dengan jiwa. Dan sesudah jasad, lepaskan jasad, kemudian lepaskan jiwa. Nah, sesudah lepaskan jiwa, baru kembali ke fitrah. Itulah ruh. Itu fitrah itu adalah ruh. Fitrah itu disitulah dimulainya agama. Tapi ruh ini perjalanannya terbatas, hanya sampai pada wilayah ciptaan. Untuk masuk kepada wilayah ketuhanan, ruh harus melepaskan lagi salah satu hijabnya, yang dikiaskan dalam cerita bahwa Jibril itu mesti terbakar kedua sayapnya, baru bisa masuk. Muhammad langsung ke dalam, ya, kata sebutannya Muhammad. Jadi jasadnya, jiwanya, ruhnya, semua ini adalah kendaraan bagi Muhammad. Itulah perjalanan, itulah kendaraan dalam Kendaraannya Muhammad. Jadi kalau Muhammad berjalan dengan seluruh dirinya, berarti betul, karena ini adalah kendaraannya, jasadnya, jiwanya, ruhnya, semua kendaraannya. Yang Muhammad itu adalah isinya itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan Muhammad berjalan dengan jasadnya. Ya. Artinya kalau Muhammad yang kita maknai itu Muhammad bin Abdullah, mesti lepaskan. Yang berasal dari Aminah dan Abdullah, lepaskan. Yang merupakan keserupaan dari kebenaran, lepaskan.
sampai ketemu kebenaran, al-haq. Nah, al-haq itu mirabik sampai kembali ke asalnya. Nah, inilah persoalannya, cara melepaskannya itu Pak Ustaz. Dalam kajian kita namanya praktek sholat, diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang bagaimana melepaskan jasad, dalam artian tidak kita keluar dari jasad, kita harus tetap berada dalam jasad. Caranya ya namanya sholat, namanya mirat, harus ada kematian. Untuk bisa mendapatkan kematian, dalam hal ini adalah hari kiamat, mesti terbitkan matahari dari barat. Nah, inilah yang kita kerja dalam praktek sholat dengan cara menarik nafas dulu, kemudian mengancing, lalu membaca dan bergerak, kemudian dan seterusnya. Itu semua ajarannya para nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi terdahulu menggambarkan bagaimana caranya supaya terjadinya mi'raj. Jadi seluruhnya nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ini disimpulkan oleh Muhammad. Muhammad inilah yang melakukan perjalanan dari rumahnya sampai sampai bertemu dengan Allah. Yang di dalam ketika Isa datang, dia katakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, artinya siapa yang bisa berjalan ke sana? Tidak sembarang orang, harus yang Muhammad itu tadi. Muhammad yang ada pada diri kita yang selalu melahirkan sifat-sifat kebaikan. Ya, kemudian kalau sifat kebaikan lahir, itu namanya kita sudah Islam. Tapi kalau selamat dari tidak mengaku, nah, baru dikatakan Muslim. Nah, Muslim inilah yang bisa sampai. Jadi saya kira demikianlah penjelasan dari Pak Ustaz tentang yang kita perdebatkan selama ini tentang Isra Mi'raj. Ya, tergantung dari bagaimana kita memahami. Apakah Muhammad itu diperjalankan dengan jasadnya atau diperjalankan bukan dengan jasadnya, itu tergantung dari kita menilai seperti apa. Penting bermanfaat. Ya, yang penting ada manfaatnya bagi kita. Ini kan yang utama, ini adalah manfaat untuk kita. Orang mau berhasil, mau masuk surga, mau masuk neraka, itu kan urusannya orang. Tapi ketika kita ini yang ingkar janji kepada Tuhan, yang menjadi masalah bagi diri kita. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya. Dengan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.